Saifuddin dengan NIM 250101053. Prodi Sistem Informasi kelas 25A2. Kita mulai. Soal yang pertama yaitu turunan dan percepatan dengan studi kasus gerak sebuah benda pada garis lurus dinyatakan oleh fungsi posisi ST sama dengan 4T pangkat 3 kurangi 12T pangkat 2 ditambah 9T dengan S dalam meter dan T dalam detik. Soal yang pertama yaitu tentukan kecepatan VT sama dengan ST dan percepatan AT sama dengan VT. Kecepatan VT sama dengan ST. VT sama dengan ST. Dan jadi 4T pangkat 3 kurangi 12T pangkat 2 plus 9T. Yaitu turunan dari 4T pangkat 3 adalah 12T2. Dan turunan dari 12T2 adalah eh, 24T. Jadi duanya hilang makanya tambah 9T-nya hilang. VT sama dengan 12T pangkat 2 kurangi 24T tambah 9. Jadi jawabannya yang ini. Yang kedua yaitu percepatan. VT sama dengan 12T2 kurangi 24T tambah 9. VT sama dengan 24 kurangi 24. AT sama dengan VT. Jadi jawabannya AT sama dengan 24 kurangi 24T kurangi 24. Ini jawaban yang percepatan. Selanjutnya yang kedua yaitu hitung V2 dan V2. Kita di sini menambahkan V2. Tambahkan yang kedua pada VT. Yang pertama yaitu VT sama dengan 12T pangkat 2 kurangi 24T tambah 9. V2 sama dengan jadi 12 kali 2 pangkat 2 kurangi 24 kali 2 tambah 9. Jadi 12 kali 4 kurangi 48 tambah 9. Jawabannya ini didapat dari 12 kali 4. 48 turun ditambah 9. Jawabannya 9. Yang kedua 24T kurangi 24T. A2 sama dengan 24 kali 2 kurangi 24. Yaitu 24 kali 2 adalah 48 dan 24 turun. Jadi 48 kurangi 24 jawabannya 24. Jadi yang ketiga yaitu tentukan semua nilai T pada interval 0T 4 ketika benda berhenti sesaat. Jadi eh, kita dikatakan berhenti apabila kecepatannya 0. Kita menggunakan rumus kuadrat, rumus ABC untuk menyelesaikan persamaan 12T2 kurangi 24T ditambah 9. Kita mengidentifikasi variabelnya dulu yaitu ini adalah A sama dengan 12, B sama dengan negatif 24, dan C sama dengan 29. Terus kita mendiskriminan yaitu kita hitung bagian di dalam akar B pangkat 2 dan kurangi 4AC yaitu hasilnya 144. Kita menyelesaikan ini dan di sini kita mendapatkan dua waktu yaitu 24 plus 12 per 24 yaitu ini 36 per 24. Terus kita jadi jawabannya 3 per 2. Yang kedua 24 kurang 12 per 24 jadinya 24 36 per 24 jadi 1/2. Jadi nilai T pada interval adalah 1/2 atau 0,5 dan 3/2 atau 1,5.
Jadi kesimpulannya benda berhenti sesaat pada detik ke 0,5 dan 1,5. Kedua nilai ini berada dalam interval yang diminta 0 dan 4. Selanjutnya nomor soal 2 dengan studi kasus turunan analisis gerak dan percepatan. Posisi sebuah partikel diberikan oleh ST sama dengan T4 kurangi 8T3 tambah 18T2 dengan S dalam meter dan T dalam detik. Soal yang pertama yaitu tentukan kecepatan VT dan AT. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah eh, menurunkan fungsi posisi untuk mendapatkan fungsi-fungsi gerak lainnya. Menentukan kecepatan Vt. Kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi posisi St. Turunan dari T4 adalah 4T pangkat 3. Di sini kita mengurangi pangkatnya ya. Terus turunan dari 8T pangkat 3 adalah 24T2. Terus turunan dari 18T2 adalah 36. Ini duanya hitam. Turunan dan selanjutnya kita menurunkan lagi, menurun hasil, yaitu hasilnya Vt sama dengan 4T3, 4T pangkat 3 kurangi 24T pangkat 2 ditambah 36T. Yang kedua kita mencari AT sama dengan Vt. Percepatan adalah turun pertama dari kecepatan Vt atau turunan kedua dari posisi. Turunan dari 4T3 kurangi 24T2 plus 36T. 4T pangkat 3 adalah 12T pangkat 2 kurangi 48T ditambah 36. Ini T-nya hilang. Dan jadinya adalah 12T pangkat 2 kurangi 48T ditambah 36. Selanjutnya yaitu soal nomor 2 dengan soal tentukan interval waktu T jika lebih dari 0 saat partikel bergerak maju. Dan jika ber- bergerak maju dengan VT lebih dari 0 dan mundur dengan kurang dari 0. Kita mencari titik berhenti VT yaitu sama dengan 0. Kita faktorkan fungsi kecepatan 4T, 4T pangkat 3 kurangi 24T pangkat 2 ditambah 36T sama dengan 0. Keluarkan T, lalu 4T pangkat 2 kurangi 24T ditambah 36 sama dengan 0. Akar pertama adalah T sama dengan 0. Untuk bagian kuadratnya kita gunakan rumus ABC dan didapat akar kembar yaitu T sama dengan 3. Kita menganalisis interval gerak maju partikel pada interval T yaitu 0,3 karena syarat lebih dari 0
maka secara praktis partikel selalu bergerak maju atau berhenti sesaat. Pada partikel bergerak mundur, yaitu kurang dari Vt kurang dari 0, berdasarkan analisis fungsi tidak ada interval waktu T karena ada syarat bahwa intervalnya T lebih 0. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, tentukan nilai T lebih 0 saat percepatan 0. AT sama dengan 0. Lalu jelaskan maknanya dalam konteks perubahan kecepatan. Kita mendapatkan fungsi percepatan yaitu AT sama dengan 12T pangkat 2 kurangi 48T tambah 36. Kita menyelesaikan dengan rumus ABC, yaitu B pangkat 2 kurangi 4AC. Kita mengidentifikasi koefisien dengan A sama dengan 12, B sama dengan negatif 48, C sama dengan 36. Lalu hasilnya ini, menggunakan rumus ABC, jadi adalah 2304 didapat dari negatif 48 pangkat 2 dikurangi 4 kali 12 dikali 36, hasilnya 1708 adalah 576. Kita masukkan ke rumus utama. Ini jadinya kita menghitung dua kemungkinan waktu. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Waktu pertama adalah 48 ditambah 24 per 24 adalah T sama dengan 72 per 24. Lalu jawabannya adalah 3. Dan yang kedua adalah T sama dengan 48 kurangi 24 per 24 adalah T sama dengan 24 per 24. Lalu hasilnya adalah 1. Jadi nilai T lebih dari 0 adalah 3 dan 1. Lalu makna dalam konteks perubahan kecepatan menurut saya adalah ini. Dalam konteks perubahan kecepatan, nilai T sama dengan 1 dan T sama dengan 3 adalah waktu di mana laju perubahan kecepatan berhenti total. Contohnya adalah pada saat mengendarai motor, yaitu pada saat momen berhenti memutar gas lebih dalam atau mulai melepas gas. Jadi titik transisi sebelum kecepatan berubah arah trennya. Sekian, itu adalah presentasi hasil studi kasus yang saya dapatkan dari soal UAS semester 1 matematika. Jadi itu adalah hasil presentasi yang saya dapatkan dari studi kasus UAS matematika dasar. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.